Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang identitas asli dan tujuan para Shinju, yakni makhluk evolusi dari Jubi ini, yang mana menyerupai manusia biasa dari segi fisik maupun jutsunya. Nah, lalu siapakah identitas sang pemimpin Shinju ini? Akan kita bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Pada Boruto 2 Blue Vortex chapter keempat, yang menjadi penutup volume pertama dari manga Boruto 2 Blue Vortex ini, kita disajikan banyak sekali kejutan yang cukup menarik, bukan? Selain dari fakta bahwa Sasuke telah menjadi pohon, ternyata kita juga melihat ya ada Sasuke lain yang menjadi jahat. Bahkan sempat ya ada adegan yang mengingatkan kita akan momen paling ikonik di seri Naruto, yakni Rasengan versus Chidori, yang kali ini dilakukan oleh Boruto melawan Sasuke Shinju. Iya enggak? Hehehe. Nah sekarang kenapa ada Sasuke Shinju ini? Adalah karena hasil evolusi dari Sumeaka, yakni bagian-bagian kecil dari Jubi ini, yang sebelumnya udah menggigit manusia dan menghisap cakranya juga ya, sehingga merubah tubuh Jubi menjadi orang yang sudah terhisap cakranya itu. Nah itu pula yang terjadi pada Sasuke, yang sudah digigit Sumeaka dan kini berubah jadi pohon, sehingga cakranya yang tersedot langsung masuk kepada Sasuke palsu dari Jubi ini. Nah, hal sama juga terjadi pada Bug ya, salah satu anggota Outer Kara yang dipaksa jadi bawahan kode. Dia kini juga telah berubah jadi pohon dan melahirkan Shinju atau makhluk evolusi yang memiliki karakteristik yang sama dengan Bug ini. Sampai kode pun langsung paham ya bahwa ini adalah Bug. Nah, sisanya ada dua ya yang belum terkonfirmasi siapa manusia yang dihisap dan menjadi mereka. Nah, kalau untuk Shinju cewek ini, seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, bahwa ini adalah Moegi yang telah jadi pohon. Karena dari penampilan fisik maupun jutsunya sama-sama pengguna Doton atau elemen tanah, bisa kita lihat ya, mirip banget bentuk Dotonnya, Moegi asli dengan Moegi palsu ini. Ya enggak? Oh ya, bagi yang lupa Moegi itu siapa, dia tuh teman Konohamaru ya, dan juga sekaligus guru dari tim 10 Inoshikacho generasi baru. Yang nantinya Shinju cewek ini gue jamin deh bakal punya takdir untuk melawan Konohamaru beserta tim 10 itu tadi suatu saat nanti. Tentunya bakal sangat emosional banget ya pertarungan mereka nantinya. Hehehe. Sehingga akhirnya memunculkan suatu pertanyaan, siapa ini orang? Siapa manusia yang digigit untuk menjadi orang ini? Sang ketua Shinju. Dilihat ya dari cara ngomongnya dan juga dari bagaimana dia belum nunjukin kekuatannya. Karena wajar ya, bos itu bakal nunjukin kehebatannya di akhir-akhir setelah anak buahnya udah kalah semua. Ya enggak? Hehehe. Sehingga dari sini kita hanya bisa menebak-nebak ya siapakah orang ini. Kalau ada yang bilang ini adalah orang yang telah menyelamatkan Sarada dari serangan Sumeaka di chapter kedua, jelas salah ya, dari segi penampilan beda banget. Satunya om-om, satunya cowok keren. Hehehe. Sehingga dari segi fisik tersebutlah kita semua akhirnya bisa berpikir pada satu tokoh yang sama. Ya, orang ini mirip banget dengan Jigen. Nggak diragukan lagi ya dari tatapannya, dari model rambutnya, dan dari kata-katanya udah Jigen banget, ya nggak? Walau akhirnya memunculkan pertanyaan baru, kok bisa? Jigen kan udah lama mati. Dan tubuhnya pun hancur ya setelah Ishiki diprank Kawaki dan gagal hidup. Lalu gimana dong? Kok bisa mengatakan ini adalah Jigen? Emang belum secara pasti ya kita tahu bagaimana, tapi bisa aja nih. Misal ya,
Ingat, alasan utama Jubi bisa berevolusi seperti ini adalah karena kode telah mencampurkan cakra miliknya yang mengandung DNA dari Shibai Otsutsuki pada teknik tanda cakar hitamnya ini, sekaligus dia kan punya karma putih dari Ishiki yang ada di tubuhnya, yang dicampur kepada tubuh Jubi. Nah, sejak saat itulah Jubi mulai berevolusi dan akhirnya menjadi gini deh. Maka dari itu, gue pikir alasan sang ketua Shinju ini mirip dengan Jigen adalah karena hal itu. Beda dengan yang lainnya yang punya fisik mirip dengan orang-orang yang telah digigit Sumeaka dan jadi pohon. Sang ketua harus beda sendiri kan ya? Hehe, bentuk fisiknya didasarkan pada asal muasal kenapa Jubi bisa evolusi, yakni dari cakra kode yang mengandung karma Otsutsuki Ishiki yang ada pada dirinya. Dan boom, jadilah mirip Jigen. Bener nggak? Setuju nggak sama teori gue ini? Hehehe. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuan dari para Shinju ini, yang menurut gue bakal jadi organisasi baru pengganti Akatsuki di Boruto 2 Blue Vortex. Hehehe. Ya, dari segi anggota jelas ya, bakal sangat nggak beragam banget. Karena anggota intinya itu ada 4 Shinju yang berasal dari Jubi yang berevolusi. Beda ya sama Akatsuki. Nah, lalu mereka pastinya akan menambah anggota yang menurut gue juga dari para Shinju baru yang lahir. Karena inget ya, di Konoha masih banyak Sumeaka yang ada di sana. Sekaligus pastinya ada juga Sumeaka yang ditempatkan di luar Konoha, alias di desa-desa lain. Ya enggak? Nah, lalu tujuannya apa sih mereka? Di sini dijelasin ya kalau mereka itu sudah memiliki ego atau kepribadian sendiri. Bukan cuma monster yang memakan Otsutsuki lalu menyerang segalanya seperti Jubi. Mereka di sini mengatakan bahwa instingnya berubah menjadi ingin memahami, ingin tahu segalanya, penasaran akan sesuatu, dan lain sebagainya itu. Nah, insting seperti itu jelas ya mirip banget dengan insting manusia yang selalu penasaran dan mencari tahu untuk memenuhi kepuasan hidupnya. Ya enggak? Hehehe. Cukup filosofis banget ya. Tapi memang sepertinya mau ke arah sana. Tujuan mereka akan menjadi manusia, tapi yang lebih superior. Setelah menguasai dan mencapai pengetahuan dan rasa penasaran mereka. Lalu berikutnya, mereka akan menganggap rendah manusia biasa, yang mungkin akan dijadikan budak bagi mereka nantinya. Akan mirip-mirip ya dengan tema cerita-cerita anime lain atau film Hollywood gitu. Seperti ada robot yang terlalu pintar dan kuat, lalu ingin menguasai dunia, sedangkan manusia akan jadi budak atau jadi kera gitu. Hehehe. Ya enggak? Itulah kenapa Boruto selalu mengatakan kepada Kode tentang hal ini adalah masa depan terburuk. Karena kalau cuma mati dimakan Jubi ya udah selesai. Penderitaan langsung selesai. Sedangkan jika tetap dibiarin hidup tapi jadi budak, diambil kebebasan, dirampas hak-haknya, maka tentunya hal itu jauh lebih buruk, bukan? Siapa sih yang mau hidup seperti itu? Pasti kebanyakan bakal minta mati aja, agar tentunya selesai juga penderitaan mereka. Gak perlu merasakan hal sepedih ini. Maka dari itu, Boruto berusaha dari awal ya negosiasi agar nggak terjadi hal seperti ini. Bahkan Uzuhiko yang ada di Kode udah dihentikan juga, agar Kode mampu membantu Boruto menghentikan kegilaan ini sebelum rencana dan tujuan para Shinju ini terrealisasikan. Tapi Kode masih aja nggak peduli, masih mementingkan dirinya sendiri dan kabur gitu aja. Hehehe. Ya walaupun gue yakin sih entar Kode juga bakal sadar dan berubah menjadi membantu Boruto setelah mungkin cita-citanya gagal tercapai. Entah nanti sadarnya dengan ceramah no jutsu atau apa, gue masih belum tahu ya. Hehe. Ya nggak teman-teman?
Jadi begitulah ya, menurut gue siapa identitas asli Shinju ini dan apa tujuan sejati dari para Shinju. Yang menurut gue adalah evolusi menjadi manusia yang lebih superior. Setuju nggak? Komen di bawah ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.